Kita tuh kadang-kala kurang bersyukur. Kristen tuh enak loh. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5, mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana, masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Nggak usah tepok tangan. Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Lihat kemarin debat itu. Mualaf, mantan pendeta, tidak tahu Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Itu gobloknya kan keterlaluan tuh. Anak sekolah minggu saja tahu itu. Coba itu tanya mana Ibrani. Tanya tuh, dia tahu tuh Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Tapi mualaf mantan pendeta bisa anggap. Itu kan gobloknya keterlaluan. Mantan pendeta. Tinggalkan gerejanya, sekarang istrinya yang ambil alih, ganti dia jadi pendeta. Tapi tanya, Yesus tidak bangkit karena tanda Yunus. Yunus tidak mati, berarti Yesus tidak mati. Bapak ini mualaf. Saat kami duduk di coffee shop itu, gembalanya belum sempat ngomong, "Shalom Vano, Anda gimana kabarnya?" Gembala langsung bilang gini, "Vano, Anda, kalian berdua jadi TO." Saya bingung, saya tanya, "Maksudnya jadi TO gimana Om?" "Iya Vano, ini kalian berdua jadi TO mau dibunuh." Saya makin kaget, saya tanya lagi, "Maksudnya mau dibunuh gimana Om?" "Jadi gini Vano, ada beberapa orang atau ada sekelompok orang yang beranggapan karena istri saya ini memutuskan untuk mengikuti Yesus Kristus, maka hukum mereka istri saya ini darahnya halal untuk diminum." Dan gak sampai situ, gembalanya juga ngomong, "Dan tadi malam sebelum kami menjemput kalian berdua, kami sudah menemukan ada bom di bawah panggung tempat kalian akan KKR malam hari ini." Di saat itu harusnya kalian berdua panik, di saat itu harusnya kalian berdua takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Bila semua. Di kesempatan kali ini kita sedang main di YPMA Surabaya ya, Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid yang ada di kota Surabaya. Dan bersama kita sudah ada Bang Edi Praitno serta Mas Paul. Paul ya? Paul. Nama Islamnya sekarang apa? Abdullah Idris. Abdul Idris. Abdullah Idris. Abdullah Idris. Oh, Masya Allah. Oke. Ini dua-duanya mualaf guys ya. Baik Bang Edi Praitno maupun Mas Paul ya. Kalau saya dulu Paulus ya. Paulus. Edi Praitno. Jadi kalau Mas Edi mungkin gak kenal semua ya, orang yang sangat lama di dunia debat, udah bosan. Tidak bosan. Udah bosan gitu. Iya. Kita ngobrol-ngobrol sama kedua narasumber. Ya mungkin dari Mas Ko Paul lah jadinya ya, Ko Paul ini jadi. Ko Paul. Ko Paul ini kalau boleh tahu mualaf loh. Mualaf. Mualaf sejak 2014. 2014. Udah lama dong. Dari umur berapa tuh? Kuliah semester kedua kalau nggak salah. Semester kedua kuliah. Kuliah di Widya Kartika. Widya Kartika itu di mana? Surabaya. Oh, Surabaya. Kampus Kristen itu. Kampus Kristen. Kalau dibilang kampus Kristen, ya. Yayasannya ya. Yayasan. Yayasan Kristen. Oke. Kalau boleh tahu
Dari dulu agama apa? Katolik kok dulu. Katolik. Hmm. Kok mau jadi mualaf? Mualaf triggernya itu bukan, kalau orang-orang mungkin triggernya urusan agama, kok saya bukan. Jadi Pertentangan tradisi kalau saya. gimana tuh? Mungkin kalau Coach Julius, saya nggak tahu ya, Coach Julius sama saya itu sama atau enggak tradisi keluarganya. Ya. Tapi kalau keluarga saya itu yang saya tentang tradisinya itu adalah orang Chinese harus nikah sama orang Chinese. Sedangkan di agama saya yang dulu yang di Katolik itu nggak ada ya aturan yang seperti itu gitu loh. Oke. Ya itu sebenarnya nggak aturan sih, cuman kan masalahnya kayak kebiasaan jadinya ya. Iya. Bahkan bukan hanya Chinese sih, ada suku-suku tertentu juga kurang lebih mirip loh. Kayak contoh kita bicara gini, orang Bugis, ya itu kalau bisa sama Bugis gitu. Kalau sama Jawa mereka tuh kayak karena pernah ada dulu masa lalu gitu kan. Begitu juga kayak contoh orang Aceh, pengennya sama Aceh gitu kan. Istilahnya tuh kan karena kebiasaan gitu. Sama kayak orang Jawa, nggak boleh sama Sunda dulu bilangnya kan. Orang Jawa sama Sunda nggak boleh nikah kalau dulu bilangnya. Tapi kan itu nggak ada hubungan dengan agama gitu. Ada satu lagi selain trigger itu. Jadi ada pertentangan tradisi yang saya nggak srek, ya kan. Terus yang kedua, background keluarga itu trauma. Maksudnya? Background keluarga besar, entah itu dari papa atau mama itu trauma. Trauma Sama kan? orang pribumi dan Muslim. Karena apa? Dulu yang peristiwa yang dulu loh kok. Enggak, yang peristiwa 98 atau 65 ya? Mama itu lahir tahun 54. Di sekitar 665-an mungkin lah. Itu. Jadi keluarga itu Pernah jadi korban. bukan pernah jadi korban. Mama itu sempat dapat cerita dari apa ya? Saya tuh manggilnya tuh Mak Co sama Kongco. Itu orang Chinese tuh dianiaya atau apa gitu, diperkosa atau apa yang perempuan seperti itu. Nah, dari situ diceritakan ke anak sehingga membuat anak itu nggak bisa dekat dengan orang pribumi apalagi Muslim. Ada dinding lah. Dinding ya kan. Ada sekat. Nah, terus pada saat SMP itu les matematika yang ngajar orang pribumi Muslim. Di situ dikasih tahu kenapa sih kok kejadian dulu tuh seperti itu gitu loh. Akhirnya mindset saya berubah. Mindset tentang Yang awalnya kalau anak-anak SMP kan mindsetnya ngikut apa kata orang tua kan. Sekarang enggak. Mindsetnya pada saat itu langsung berubah. Berusaha memposisikan diri sebagai orang ketiga atau orang kedua biar bisa memahami gitu loh. Jadi nggak ngikuti mindset orang tua. Dari situ mulai berpikir, oh ya kejadian yang dulu-dulu itu kan ya sudahlah gitu loh. Itu kan kesalahpahaman atau mungkin orang-orang dulu kurang pendidikan. Tapi itu kan bukan berarti Islam kan seperti itu gitu loh. Oh ya, kalau semisal orang pribumi atau orang Muslim itu buruk, ini bibi atau pembantu yang ngerawat saya, ini loh orang nggak jahat gitu loh, orang ya baik. Di situ yang buat tanda tanya gitu, kenapa kok nggak seneng gitu loh. Akhirnya ya sudah awal-awal masih ngikuti orang tua, dalam arti ngikuti keinginannya lah, keinginan orang tua. keinginan apa nih, jangan bergaul sama pribumi. Masih ya gitu, cuma pelan-pelan itu mulai berontaknya itu tadi gara-gara orang Chinese harus nikah sama orang Chinese itu aku nggak bisa. Oh kenapa? Karena lu sering pacaran sama pribumi? Nggak pernah pacaran, cuma pernah PDKT sama orang Pekanbaru Riau. Orang pribumi. Terus dimarahin? Muslim. Ya, terus dimarahin gitu. Tawan kan wis kayak perang dunia dah. Aku bilang aku perang dunia. Karena di situ kan kondisinya aku pada saat
SMA kelas 3 itu kan ketahuan PDKT sama pribumi apa orang Pekanbaru Riau itu kan SMA kelas 3. Itu kondisinya itu keluargaku tuh sudah broken home. Jadi keluargaku tuh broken home kelas 4 SD. Pas saya kelas 4 SD itu sudah broken home. Kemudian ya udah pada saat SMA sudah dimarahi habis-habisan. Mama itu nampar, biasanya cuma marah-marah, biasanya ini nampar ya kan. Terus papa itu yang biasanya itu sayang, nggak pernah mukul, nggak pernah sampai marah banget itu, ini tiba-tiba marah banget karena sudah saking jengkelnya saya sampai sempat nyeletuk, "Ya udahlah kalau kayak gini terus kalian tak belajar masuk Islam." Karena sudah mindsetnya orang tua ke saya itu sudah gak bisa gitu loh, dilarang-larang tapi kok ini loh bibi loh nggak kayak gini kok Ya, kok alasannya dilarang sih. itu kebencian yang nggak jelas gitu ya. Iya, kok aneh gitu loh. Akhirnya ya sudah. Setelah bertengkar itu, apa ya bahasa Jawanya tuh saya dem-demno itu dalam arti saya redakan emosinya, saya dinginkan suasana. Dalam arti ya sudahlah, saya keluar, mendingan suasana saya dulu, terus mendingan suasananya mama juga saya dinginkan. Akhirnya kembali, ya udah akhirnya saya bilang ya wis lah, tak ikut mama. Kayak gitu. Tapi tetap diam-diam ya tetap belajar soal Islam itu seperti apa gitu loh. Sampai akhirnya kuliah itu semester 2. Sorry, syahadatnya bukan semester 2 tapi sekitar semester 6. Syahadatnya. Uh, Tapi belajar Islamnya mulai sudah lama banget. Cuma mungkin kalau belajar Islam nggak terlalu mendetil sampai mendalam ya. Kan hanya infonya kan hanya saya lihat tuh dari TV, kalau nggak dari bibi gitu, saya tanya-tanya. Ini kayak gitu. Biasanya habis itu pada saat sudah syahadat itu ketemu satu Chinese Muslim perempuan, namanya C Cindy atau C Inayah. C Cindy atau C Inayah. Inayah itu nama Islamnya. di mana ketemunya? Kebetulan itu awal-awal kenal tuh di Facebook, kemudian ketemu di Surabaya. Itu pas awal itu saya tuh masuk diam-diam di grup Facebook. Dulu tuh pas kalau masuk kuliah tuh tahun 2010 itu kan awal-awal Facebook masih booming kan ya, masih baru. Masuk ke grup Mualaf Center. Itu masuk ke grup situ. Kemudian kenalan sama C Cindy. Habis itu kebetulan C Cindy datang ke Surabaya, ke kampusnya salah satu ustadz yang membina saya, namanya Ustadz Abu Taki. Ke kampus itu akhirnya ketemu sama C Cindy, ngomong-ngomong. Siang itu menjelang duhur, C Cindy bilang, "Wes adik masuk Islam gak apa-apa." Saya tuh tiba-tiba nyeletuk, ya wes lah gak apa-apa, tanpa mikir, spontanitas, nggak tahu kesambet setan apa, pokoknya saya nggak tahu ya, tiba-tiba nyeletuk, Roh Kudus itu. ya sudah ya wes lah gak apa-apa gitu, saya nah gitu. Akhirnya sudah siang itu habis sholat zuhur disyahadatkan di kampusnya Ustadz Abu Taki. Habis itu di bulan Januari, masih ingat saya, tanggal 20 Januari 2014 itu syahadat di Perumahan Bumi Galaksi Permai di Masjid Ar-Royan. Disyahadatkan ulang dalam arti secara resmi ya, yang ada suratnya atau apa itu. Yang untuk dapat sertifikat lah. Itu sih kalau pemicunya saya masuk Islam loh ya. Tapi kan gini, itu kan kita bicara tadi gara-gara kita melihat etnis ya, bukan agama seharusnya gitu kan. Karena kembali lagi,
kerusuhan atau apapun lah, setiap negara atau yang mayoritas itu biasanya ya ada aja orang-orang yang pendek, yang anarkis dan sebagainya. Contoh di Filipina, ya Islamnya yang dibully gitu kan, orang Islamnya yang dibully sama mayoritas sana gitu. Begitu juga dengan di Amerika Latin. Gitu. Kenapa Islam gitu? Kenapa nggak bisa ya udah gua sama orang Islam jadi teman, jadi dekat, tapi nggak perlu harus masuk agamanya kan gitu. Kenapa harus masuk agamanya gitu? Kenapa kok harus Islam? Nah, kan masih ada Buddha, masih ada yang lain, kenapa Islam gitu? Kalau kau tanya gitu, sebenarnya kisah saya itu bukan seperti orang-orang. Jujur. Kalau orang-orang pada umumnya itu mendapatkan suatu mukjizat, suatu pencerahan. Mukjizat sebelah yang lebih banyak kayak gitu deh. Itu kan kebanyakan kan sebelum dia syahadat. Kalau soal mukjizat atau pencerahan, yang saya dapat itu setelah syahadat malah. Gimana? Banyak. Salah satunya gini. Di Facebook itu pada saat awal-awal masih booming Facebook itu nemu video menjelaskan bagaimana manusia itu tercipta di rahim seorang wanita, di rahim seorang ibu. Itu dijelaskan secara detail dan itu pakai bahasa-bahasa sains yang sudah ada di zaman sekarang di penjelasannya. Nah, kalau secara logika zamannya Nabi Muhammad itu kan sains kan tidak seperti zaman sekarang. Ya, belum ada. Belum ada. Itu yang membuat kagum kalau sama Love. Terus yang kuat iman lah gara-gara kuat iman. Terus yang kedua, pada saat ini jodoh. Jadi saya itu kan nggak mau pacaran, kepingnya dapat pasangan langsung nikah. Cuma permasalahannya, mama itu pernah nyeletuk, nggak mau punya menantu orang pribumi, apalagi Islam. Terus kalau mau nikah itu kan harus bawa berkas-berkas Tanku. Seperti itu, berkas-berkas dalam arti kayak kakak, terus ijazah atau apa semacam segala halnya lah, kurang lebih kan seperti itu. Termasuk kayak surat pembayaran PBB atau apa itu diminta itu tempo hari itu. Nah, berkas-berkas itu mama yang megang. Mama sudah pernah nyeletuk kayak gitu, omongan nggak mau punya menantu orang pribumi apalagi Islam. Terus kalau semisal saya bilang, mah aku mau nikah sama orang Muslim. Kenapa lu Muslim? Apa nggak tertarik sama yang Chinese gitu? Jujur, buat saya pribadi kalau saya ngikuti omongan orang tua yang harus nikah Chinese sama Chinese, buat saya itu salah. Ya salah, tapi kalau masalah gini, salah, tapi kan istilahnya kalau tiba-tiba kenal sama ceweknya Chinese, ya why not gitu kan? Nggak serak aja. Karena Tuhan itu menciptakan manusia itu tidak dengan sistem mengkotak-kotakan. Ya. Lah kok manusianya sendiri kok mengkotak-kotakan gitu loh. Itu nggak suka, nggak serak. Ya, kalau kita sih sama nggak peduli suku, yang penting cakep gitu ya. Nah, kalau buat aku nggak bisa. Kalau dipaksa harus mengkotak-kotakan aku nggak bisa karena pada dasarnya bukan tipe orang seperti itu. Oke. Ya itu kita ngerti sih. Artinya sebenarnya dari hati lu tuh awalnya gara-gara ada penolakan, jadinya lu penasaran dengan orang-orang pribumi, jadinya malah nyantol di situ lah, kasarnya kan gitu, dari penasaran jadi nyantol gitu. Terus reaksi orang tua gimana tuh? Waktu lu mualaf sebelum nikah nih ya, mualaf dulu nih. Ketahuan atau lu sembunyiin? Sembunyi. Mualaf itu syahadat sembunyi. Kemudian di bulan ke-6 semester 6 itu pas bulan puasa itu tiba-tiba mama ngomong, kamu tuh sudah masuk Islam ya? Padahal itu tak sembunyikan, nggak cerita sama sekali.
bingung kan mau ngomong, mau jelasin gimana, bingung. Akhirnya ya lah, nekat lah, ya wis. Saya bilang iya mah masuk Islam, tapi bukan kumpulan apa, perkumpulannya itu bukan dengan orang pribumi. Karena setelah syahadat itu dikenalkan sama Ustaz Abu Taki dengan TM. TM itu Tionghoa Muslim, singkatannya Tionghoa Muslim. Oh, Pak Ajis. Tionghoa, Ko Aziz itu bukan, Ko Muhammad Lu itu bukan TM pada saat itu. TM ini pecahan dari PT. Ya iya. Tapi anak-anak muda PT ini yang nggak mau gabung ke PT akhirnya membuat grup sendiri, grup kecil TM. Ada beberapa orang. Pendirinya ada beberapa orang. Mungkin yang antum ketemu yang Surabaya kan? Surabaya. Salah satunya tuh Cilinda, yang masih tak ingat tuh Cilinda sekarang. Tapi sekarang pindah ke Malang kalau ke Cilinda itu. Di ketemuan itu sama anggota-anggota TM, terus ya sudah, wes gini aja mah. Sinyo bawa teman-temannya Sinyo yang Muslim tapi Chinese, biar mama nilai sendiri. Tak bawa ke Mojokerto rame-rame, tak kenalkan, tujuannya biar tahu bahwa ini loh anakmu ini nggak kumpul atau nggak berteman dengan orang yang uraan. Karena mindsetnya orang tua pada saat itu, Ya, kalau pribumi. karena rasa trauma ya, menilai bahwa orang pribumi dan Muslim itu adalah uraan, kasar, barbar, kayak gitu. Nggak ada sopan santun. Ya memang pada saat itu, pada saat masih kecil, fakta di lapangan kalau anak orang pribumi ketemu sama anak orang Chinese kadang dipanggilnya Cino kan kasar gitu kan. Jadi ya itu tak kasih tunjuk, ternyata itu cuma apa ya, kamuflase mama cuma terima oh ya tapi dalam hati itu masih nggak seneng. Itu nggak tahu, saya tuh nggak tahu sama sekali sampai berapa bulan ya, hampir ada mungkin 5 bulanan baru tahu itu pada saat mau sholat. Jadi kebetulan rumah itu kan dekat sama masjid, saya keluar izin sholat. Di situ mama sudah gak seneng, langsung nyelotok keluar omongan. Saya lupa ngomongnya seperti apa. Intinya tuh mama tuh mengutarakan masih belum bisa rela Iya. anaknya masuk Islam. Tapi lu nggak diusir kan? Kalau diusir enggak, karena mama itu masih megang salah satu tradisi di mana orang tua tuh ikut anak lagi, jadi masih ngaboti saya. Oh, berapa anak bersaudara? 2, Anak laki sama adik cewek? Cici. Cici, oh. Jadi Ya. masih ngaboti kayak gitu. Nah, kalau tradisi yang orang tua ikut anak laki itu masih tak pegang Bu. Karena itu tidak melanggar syariat agama kan. Cuma kalau yang ini tadi, yang Chinese sama nikah sama Chinese, buat saya pribadi itu melanggar syariat gitu. Mau dari Katolik atau mau dari Kristen atau dari Islam sendiri, nggak pernah ngajari kayak gitu. Terus menikah tuh kasih tahu mama? Menikah itu diem-diem, serius. Jadi tak lanjut yang tadi nikah itu ya. Mama kan sudah keluar omongan kayak gitu, nggak mau punya menantu orang pribumi apalagi Islam. Itu akhirnya sama teman-teman kenalanku yang di Surabaya, bukan yang TM ya, temanku yang lain, itu saya itu dijodohkan. Oh. Dijodohkan. Jadi pada saat Oktober itu berangkat jadi rombongan ke rumah istriku di Pamekasan. Itu rombongan Oktober berangkat, November dapat balasan. Desember dapat balasan, dapat jawaban.
Intinya pada saat Desember itu ngasih omongan aku, kalau kepinginnya nikah siri, karena kalau nikah sah secara KUA, secara apa namanya, eh, nikah secara sipil itu apa namanya, nggak berani, karena Administrasinya susah. legislasi kan butuh berkas-berkas. Iya. Berkas-berkasnya itu masih di mama. Hmm. Nah, pihak keluarganya istri nggak mau kalau nikah siri. Kalau mau serius, Ya, ayo takut modus nih. takutnya modus kan. Ya sudah. Saya tuh cuma bilang kasih waktu 1 bulan, kayak gitu. Dah, akhirnya tuh bener-bener kayak nyusun strategi. Tapi sembari doa, istiqoroh. Oke. Dalam hati itu doa sama Allah, ya Allah, kalau semisal ini baik untukku, untuk agamaku dan untuk sorry, ya Allah, jikalau ini baik untuk hidupku, untuk duniaku dan untuk agamaku, maka dekatkan dan mudahkan. Kalau ini buruk untukku, buruk untuk agama dan hidupku, jauhkan. Itu doa terus. Akhirnya Januari tuh kayak nyusun, di bulan Januari itu kayak nyusun strategi, di mana ini harus nyari berkas ini. Dan qadarullah dikasih kemudahan. 1 bulan tuh selesai ngurus berkas tanpa ketahuan sama sekali sama mama. Oke. Itu termasuk ngubah KTP. Islam. Nah, Di kakak kan kelihatan nanti. enggak. Di kakak nggak diubah. Karena mama masih pegang kakak yang lama. Oh, kakak yang baru antum yang pegang gitu. Kakak yang baru belum diterbitkan. Dalam arti itu kok nggak salah butuh waktu kok nggak salah. Bisa sekalian loh ganti KTP pasti. Kebetulan pada saat itu enggak. Kalau sekarang Nah terus Januari selesai, Februari langsung menyerahkan berkas-berkas itu ke pihak keluarganya istri. Tanggal 3 Februari itu berangkat ke Pamekasan. Tanggal 4 itu apa ya istilahnya, kalau di sana lupa aku, tunangan, istilahnya tunangan. Tanggal 5-nya langsung akad. Itu mukjizat kalau buat aku. Satu hal yang nggak masuk akal, tapi dikasih kemudahan sama Allah. Istiqoroh tuh aku terbukti 2 kali. Sebelum yang sama istriku sekarang ini, aku nyoba PDKT dengan orang Kendari. Itu aku beneran berangkat ke Kendari. Itu sampai sempat di Kendari itu sampai kayak terlunta-lunta aku itu. Kehabisan uang. Kehabisan duit. Akhirnya dapat pinjaman sama teman, kembali ke Surabaya. Itu aku sembari doa istiqoroh juga. Dan ternyata sama Allah dikasih tunjuk, ini nggak baik buat kamu. Ketahuan dia memutuskan tunangan itu secara sepihak. Dia menerima tunangan orang lain. Ya gitu. Ya sudah. Akhirnya aku lepas. Akhirnya berujung itu tadi dijodohkan sama temen, ya kan, sama istriku yang sekarang ini, dan itu terbukti dikasih kemudahan. Nggak pacaran nanti ya tuh? PDKT doang gitu? Nggak ada PDKT. Jadi nggak lihat fisik dulu, maksudnya nggak ketemu dulu? Ketemu, cuma Langsung itu kan jadi gini. Tahu jadinya jatuhnya dong. Kalau ta'afun butuh pengenalan berapa lama kan? Ini enggak. Aku sama istriku tuh satu grup rukiah. Oke. Jadi satu grup rukiah, kenal di grup rukiah, dijodohin. Satu komunitas tapi nggak pernah ngomong, cuma tahu, oh ini namanya A, gitu tau. Tahu gitu, tapi nggak pernah ngomong sama sekali. Ya, tetap aja pasti semua orang kenal lu karena kan, oh ini Cina dari mana nyasar ke sini gitu kan? Iya. Ya gitu. Artinya ngelamarnya cuma waktu tuh bilang sama dia aku pengen nikah sama kamu, udah dia mau juga. Itu kan rombongan teman-teman. Komunitas Ruki itu rombongan bareng-bareng ke Pamekasan. Diwakilkan itu ngomongnya. Jadi teman-teman yang ngomong ke orang tuanya istri. Oh
Ini langsung ke orang tua istri. ini anaknya mau mau ngelamar, nama istri kan Niar. Ini nih anaknya mau ngelamar Niar, Bu, kayak gitu. Pin hubungan lebih lanjut. Yang mertuaku bilang ya itu semua tergantung dari anaknya. Tergantung dari Niar gimana, mau atau enggak. Pokoknya mau. Niar istriku tuh kebetulan memang kepingin segera nikah. Kayak gitu. Nggak mau dijodohkan dengan pilihan orang tua, pengen nyari sendiri. Oke. Kayak gitu. Cukup menarik, cukup menarik. Dari Mas Paul, Ko Paul sendiri nih, kan dari kecil dia udah dibilangin sama orang tua Islam tuh begini, begini, begini. Terus cerita juga bahwa ada stigma dulu kalau waktu kecil sering dipanggil Cino, Cino, Cino juga. Itu nggak ada sakit. Pernah alami tuh, Dipanggil Cino tuh kayak pernah. diejek, dihina gitu. Sekolah-sekolah apa negeri kan, swasta. Sekolahku TK, playgroup TK, SD, SMP di TNH. Itu sekolah terkenal di Mojokerto itu, TNH. Taruna, Swasta ya. Tarunan Usaha Harapan. Tahunan usaha apa? Harusnya pribumi dong, Tarunan Usaha Harapan itu sekolah swasta. swasta, tenis. Itu yang terbaik di Mojokerto, seingatku. Karena swasta yang lainnya itu nggak ada, adanya tuh sekolah Katolik. Yayasan Katolik. Nah, SMA-nya masuk di Katolik, SMA Katolik. Jadi memang pergaulan tuh lebih banyak tenis gitu. Pergaulan gimana? Teman-teman sekolah. Iya, karena kebetulan kalau di TNH itu kan kebanyakan orang Chinese. Terus waktu di Katolik sendiri aktif nggak sama di gereja? Kalau di Katolik aktif, cuma gini, dulu tuh masuk di Mudika, Ya muda-mudi gereja. muda-mudi gereja Katolik. Sekarang tuh berubah, saya nggak tahu namanya apa sekarang. Kalau dulu namanya Mudika, itu aktif banget. Itu bantu-bantu, tapi nggak pernah ikut ibadah aku masalahnya. Jadi gini, salah satu pengurus Mudika itu kan, bukan salah satu pengurus ya, tapi salah satu sesepuh gereja Katolik itu sempat bilang, kamu tuh bantu parkiran motor. Jadi aku tuh di Mudika, tapi aku fokusnya urus urus parkiran motor. Karena itu salah satu pendapatan untuk Mudika. Sama pihak gereja dibiarkan Mudika yang handle, kayak gitu. Nah, salah satu sesepuh gereja itu sempat mengutarakan omongan ke saya, kamu nih ngurus parkiran motor ini sama aja dengan ibadah. Karena apa? Kan bantu orang lain biar ibadahnya mudah gitu loh. Nggak kerepotan untuk urus parkir atau apa gitu loh. Nah sudah akhirnya setiap hari Minggu itu ngurus parkir, tapi Sabtunya tetap misa. Oh, jaga depan lah ya. Mirip apa? Pak Edi, mirip Rudy Yones jaga parkir. Rudy Yones kan jaga parkir juga ya? Jaga parkir ya. Nah itu pun sampai pernah ikut kayak buat film Yesus yang disalib. Itu pertama gereja Katolik yang manapun belum pernah buat itu. Se-Jawa Timur mungkin atau sejauh mungkin belum pernah ada yang buat itu. Baru yang di Mojokerto yang buat itu. Film yang penyaliban Yesus Kristus itu. Jadi Itu apanya nih? Jadi Yesusnya atau jadi Yudas? warga kalau aku. Oh, jadi warga. Sampai ikut buat film. Jadi benar-benar aktif sih kalau di Mudika itu. Terus waktu SMA aku masih aktif, kuliah aktif. Kuliah kan sudah nggak di Mojokerto aku, kan di Surabaya. Jadi Tapi ya kan tinggal ikut yang di Surabaya. nggak ikut yang di Surabaya. Nggak, sekarang gini, nggak kepikiran gitu bahwa setelah pindah Islam itu sama dengan mengkhianati Yesus gitu kan. Jujur ya Bu, kalau ngomong soal mengkhianati Yesus atau enggak, aku nggak ada kepikiran kayak gitu. Dan lagian, aku sempat ngomong sama Pak Edi juga. Bagiku, sistem ketuhanannya di Nasrani itu nggak masuk akal buat aku. Waduh, kenapa nggak masuk di akal?
ibarat kata kayak nih Bopen, aku pernah cerita sama tadi. Jadi sistem ketuhanan di Nasrani itu kayak bolpen itu loh. Mereka menganggap bahwa ini tuh satu bagian tapi bisa dipecah-pecah. Itu penjelasan siapa yang pakai pulpen? Disuruh Lubis ya? Bombong. Bombong menjelaskan Trinitas pakai pulpen. Iya. Terus Bagiku itu sudah suatu hal yang nggak masuk akal karena konsepnya itu hampir sama dengan konsep ketuhanan yang Yunani lah. pagan. Manusia jadi dewa, jadi Tuhan ya. Bisa jadi sekaligus bermacam-macam gitu. Itu nggak masuk akal buat aku. Oke, nggak masuk akal. Nggak Waktu masuk kecil akal. masuk akal. Waktu kecil kemana aku ada kepikiran kayak gitu. Kojilo sendiri waktu kecil mana ada kepikiran kayak gitu kan, nggak ada kepikiran kayak gitu. Ngikuti apa kata orang tua kan. Bahkan waktu besar aku masih nggak kepikiran karena saya melihat aktivitas orang Kristen tuh ya bagus gitu kan. Doa, dijamah, kegiatannya positif, orangnya baik-baik, bawa suasana sih ya. Kita kan nggak ada kepikiran untuk berpikir kritis pada saat itu. Karena dari awal ngikuti apa kata orang tua. Kayak gitu. Terus begitu Islam kan harus sholat, nggak boleh makan bebong, banyak kali aturannya, nggak merasa keberatan gitu waktu itu. Waktu dibilang itu kalau Islam harus gini. Makan babi itu sudah lama banget, bahkan sebelum masuk Islam sudah nggak makan babi karena mahal. Waduh, babi bukan yang murah ya, kok mahal? Keluargaku nggak mampu pada saat itu. Aku dari ekonomi ke bawah. Babi mahal di sini. Zamanku mahal kok. Baru tahu aku babi mahal. Aku lahir tahun 92 kan. Oke. Sudah lama nggak makan babi. Terus yang kedua, kalau puasa, aku sebelum syahadat, pas awal-awal ospek kuliah, itu aku pernah puasa 1 bulan full. Oke. Nggak bolong. Tanpa ada persiapan sama sekali. Karena kebiasaan memang dikit makan ya? Enggak. Makanku banyak. Dulu makanku banyak, full gila-gilaan. Cici itu sampai heran. Kalau cici saya itu sampai heran lihat saya itu. Kasih makan banyak tapi gak kenyang-kenyang ya nak. Nggak gendut-gendut gitu? Nggak gendut. Pencernanya bagus. Terus, sholat Sholat nggak ada masalah. kan harus bangun subuh. Nggak ada masalah. Apalagi Jawa Timur ini cepat kali subuhnya. Kalau Medan mending loh. Medan tuh jam 5.15, jam 5. Maksudnya tergantung ini bulan ya. Palingnya ya jam 5 gitu kan. Ya maksudnya kalau jam 5 tuh udah pas gitu. Bangun, sholat, selesai sholat udah cocok untuk pergi ngopi, sarapan gitu kan. Jakarta aja aku terasa kok cepat kali gitu. Apalagi Jawa nih ya, jam 4 kurang gitu. Habis itu ya tidur lagi. Habis sholat subuh tidur lagi jadi. Itu nggak merasa keberatan gitu? Nggak ada. Biasa. Awal-awal nggak juga? Nggak, biasa. Kadang-kadang ada orang bilang gini, loh, ke gereja aja seminggu sekali malas, ini sholat sampai 5 kali sehari gitu, belum tambah sunahnya lagi. Ke gereja aku malah sering aku malahan. Kan ikut mudik aku. Iya, waktu mudik. Jadi pas zamanku, kalau dulu kan gereja itu kan misanya cuma hari Minggu. Terus pada saat zaman itu sempat sih aku lalui juga. Jadi misalnya cuma di hari Minggu, kemudian ditambahi di hari Sabtu. Jadi misalnya itu Sabtu malam, terus ada lagi misa di Minggu pagi, terus di Minggu malam. Akhirnya cuma ada 2 kali tok, Sabtu malam sama Minggu pagi tok. Itu aku datang semua. Karena yang pertama Sabtu aku ikut misa, Minggunya aku jaga parkir. Ya gara-gara harus jaga parkir lagi kan, jadi 2 kali. Iya, dapat duit juga. Dapat duit. Kalau boleh tahu, setelah mualaf, apa nih kesukarannya, dan mungkin kan biasa orang dapat turbulence, biasa orang baru mualaf itu kan selalu dapat cobaan. Cobaannya itu aku dicap sebagai pembunuh papa. Waduh. Kenapa? Jadi pada saat perang dunia, bagiku itu perang dunia, Ya, yang SMA kelas 3 itu, dari saat itu papa tuh mulai kepikiran sampai
saya tuh kuliah semester 2. Kepikiran apa maksudnya? Anaknya mau masuk Islam. Oh, stres. Kepikiran akhirnya kena ke jantung. Hmm. Nah, akhirnya papa itu jenazahnya papa dibawa ke rumah pemakaman di Krian. Di situ di situ pada saat saya sama mama datang, saudaranya papa kalau ditanya sama tamu, Chungli ini mati kenapa? Ya. Mati Kenapa, gitu kan? kepikiran anaknya mau masuk Islam. Wah, disalahin ya. Itu ada mama, itu down banget. Kalau saya kata nggak ada mama, nggak ada masalah. Tapi begitu ada mama, down, stres langsung. Yang dituduh sebagai penyebab itu lebih sih. Kepikiran juga kita ya, benar nggak gara-gara kita gitu. Rasa bersalah jadinya. Kepikiran nggak sampai sekarang? Masih, kalau ngomong pikiran masih. Jujur, setelah papa itu dikremasi, itu aja buat aku tambah down. Dalam arti gini, di Islam itu kan kalau kita tidur, ruhnya kita kan diambil sama Allah, dikumpulkan jadi satu semuanya kan, di alam barzah kalau sementara ditaruh situ. Jujur, pada saat setelah papa dikremasi 2 hari, kalau nggak salah 2 hari setelah kremasi, mimpi ketemu papa dengan kondisi hitam pekat. Itu di rumah saudara di Pasuruan. Ngelihat papa berdiri kaku. Itu walaupun hitam pekat itu, tapi saya tuh bisa tahu itu papa. Dengan yakin itu papa. Itu sudah nggak karon, nangis. Begitu bangun nangis. Sedih lah ya. Cobaan yang lain? Cobaan yang lain, kalau setelah mualaf cuma itu aja sih. Tapi setelah nikah itu baru ada lagi Itu cobaan. cobaan karena nikah. Dari teman-teman sendiri yang dulu di gereja, statement mereka, pernyataan mereka setelah tahu mualaf kan? Permasalahannya setelah kuliah tuh lost kontak aku. Oh, memang lost kontak ya. Orang Surabaya juga ya. Dan temen-temen pun, karena pada dasarnya aku tuh minder kok. Dulu tuh sekolah TTNH itu aku minder karena ekonomi kan ke bawah. Sedangkan teman-teman yang lain kan ekonomi menengah atau nggak ekonomi ke atas ya gitu. Tapi mungkin bisa sekolah di situ. Kan uang sekolah sih mahal juga. Itu dibantu sama saudaranya mama. Oh, uang sekolah dibayarin. Kalau teman-teman nggak ada komentar serius. Yang komentar dari keluarga itu toh. Biasa kalau keluarga sih. Keluarga besar. Iya, keluarga besar. Jadi waktu nikah tuh datang ya semua. Nggak ada satupun yang tahu kalau aku nikah. Oh iya kan, diam. Nikah di sini. Enggak, maksudnya nggak ada yang kayak sepupu gitu kan, kadang-kadang sepupu tahu ya nggak apa-apa gitu kan. Nggak ada yang tahu sama sekali. Sepupu nggak tahu. Nggak ada. Mas Paul kan sedang ada dibina oleh YPMA ya sekarang ya. Salah satu tempat pembinaan mualaf yang kita tahu kemampuan kristologinya juga luar biasa. Mungkin tahu nggak tentang perbandingan agama, debat-debat yang ada di medsos? Kalau di medsos tahu. Tahu, nonton juga. Nggak Nonton. tertarik untuk terjun juga, apalagi kan langsung di sini bisa belajar langsung sama Pak Hans, bisa sama Pak Edi gitu kan. Saya sudah izin dulu ke Pak Edi sama Pak Han, nggak ikut dulu karena mama masih hidup, nggak berani saya. Oh, sempat ditawari atau apa? Bukan ditawari sih, saya sudah pernah bilang kok, nggak. Mau ikut terjun gitu. Karena kan bisa dibilang ini ya, kalau di sebelah itu kan para murtadin itu selalu dijadikan garda terdepan untuk memurtadkan saudara-saudara kita, baik itu di medsos maupun di lapangan ya, diterjunkan ke lapangan, kemana-mana mereka dikirim. Di Islam sendiri kita lihat ada beberapa orang berpikir bahwa ya udah mualaf juga kita kita ajak untuk bisa berdakwah, terutama di garis-garis terdepan. Ada yang mungkin ngambil perjuangannya di medsos, ada yang mungkin turun ke lapangan gitu kan. Soalnya saya tambahin sedikit, Mas Paul itu pernah cerita ke saya waktu kita podcast ya.
Jadi nggak tahu ini semua terjadi atau enggak di Katolik Mas ya. Itu jarang baca kitab. Karena ibadahnya sudah dicetak ya. Apa istilahnya itu? Ada flyernya gitu ya. Buku misa. Buku Misa. misa yang dibacakan itu. Begitu saya waktu kita kajian di sini saya bukakan ayat-ayat, Mas Paul, loh ada ya ayat itu. Loh, dulu nggak pernah baca. Katanya Mas Paul, Nggak ada. Jadi orang gini, Katolik jarang baca Alkitab katanya. Tapi kan ada katekisasi. Pendalaman. jadi gini, kalau di Katolik itu beda sama di Kristen. Misalnya Katolik sama Kristen itu beda banget. Betul. Ya, Protestan nggak bisa. Sebutannya perjamuan mungkin ya kalau. Nah, tapi itu kan sama-sama, kalau buat saya pribadi ya sama-sama ibadat lah ya kan. Ibadatnya Katolik itu lebih fokus dengan Tradisinya. penjabaran ayat untuk sosial. Hmm. Kehidupan sehari-hari itu gimana, seperti itu. Jadi penekanannya pun tidak per ayat. Jadi Romo tuh hanya ngambil satu ayat terus dijabarkan kayak gini. Itu untuk sekali misa. Jadi hari Sabtu malam misalnya kayak gini, paginya tuh ada kemungkinan beda nanti cara penjabarannya. Sudah dicetak gitu ya. Bukunya ya, jadi apa yang dibaca itu sudah ada, apa yang dinyanyikan sudah ada. Kalau di Kristen, kalau saya lihat itu kan langsung secara spontanitas, Buka pendetanya Alkitab. itu langsung. Dan juga lah, belajar dulu lah dia. Nggak, maksudnya dalam dia untuk menyampaikan gitu. Sedangkan kalau di Katolik nggak, sudah ada buku misalnya itu langsung. Tinggal baca itu tok gitu ya. Tapi kan balik lagi ke jemaatnya kan. Katolik juga banyak yang memperdalam gitu. Artinya waktu Ko Paul di situ nggak pernah katam Bible gitu. Mau sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang pun sifatnya orang Katolik masih tetap sama, tidak terlalu frontal. Kalau orang Katolik loh ya, Betul. Jarang tampil ya. Protestan jarang. Artinya baru tahu beberapa ayat setelah di sini tentang kekristenan. Nah, Ya kan kesempatan sih bisa belajar gitu kan, apalagi tinggalnya di sini gitu kan, lebih enak belajar dibandingkan kalau belajarnya itu online gitu kan. Oke. Jadi ya lebih bagus juga sih ya. Mualaf fokusnya belajar Islam dulu ya. Jangan terlalu mau ikut debat gitu. Malah kalau mau pelayanan lebih cocok di lapangan sih. Di lapangan mungkin ikut bakti sosial, ikut yang memperkenalkan Islam kepada orang-orang Kristen. Gitu. Mas Paul ini aktif di lapangan ini. Kalau ada orang mualaf kesusahan, Mas Paul cepat didatangi. mualaf itu sebaiknya jangan terlalu banyak kasih tampil. Kalau buat saya pribadi, karena mualaf itu kan ibarat kata kayak bayi yang baru lahir. Betul. Belajar dulu. Walaupun fisiknya sudah dewasa, tapi mentalnya akan kembali menjadi nol lagi. Nggak akan, setiap orang tuh mentalnya tuh beda-beda. Ada yang sanggup, ada yang enggak. Khawatirnya kalau yang nggak sanggup, itu nanti begitu dapat pujian, dipanggil Ustadz, itu loh sudah bahaya. Bahaya banget. Semua juga dipanggil. Kadang kebablasan akhirnya. Ya sih. Oke. Mungkin dari Paul, tanggapannya terhadap dunia debat sekarang. Dunia debat, oke. Kalau pandangan saya sih, saya tuh biasanya lihatnya di TikTok. Di TikTok itu, kalau saya lihat tuh kebanyakan yang di channelnya orang-orang Kristen tuh yang dinaikkan kan orang-orang Muslim. Tapi kebanyakan orang-orang Muslim itu mudah terpancing emosinya. Jadi saya tuh sempat pernah posting kok di TikTok, di akun TikTok saya itu sempat posting, kalau masuk di channelnya mereka, tolong dijaga emosinya gitu loh. Karena begitu kena, udah dipermainkan langsung, digoreng habis. Nggak mungkin enggak itu. Karena yang dinaikkan ini orang-orang yang belum paham gitu loh. Ya seperti Edis itu. Ya, ini sengaja supaya nanti muslimnya emosi, ngancam dia, misalnya apalagi sampai yang ngomongnya sampai inilah ya mau gini-gini sama dia, sehingga nanti bisa dia pakai untuk
ngajukan Waktu mengajukan ini kan, asilum. sebelumnya memang sengaja. Kurang ajar sih memang. Mungkin ada nggak perbedaan pandangan dulu kan masih di luar Islam sama sekarang di dalam Islam melihat perbandingan agama? Kalau dulu kan kita merasa kayak oh, Islamnya yang ofensif, jahat gitu kan? Ya, dulu paman saya memang mendoktrin saya seperti itu. Jadi kebetulan di depan rumah paman saya itu ada masjid besar, itu LDI kalau nggak salah dulu. Waduh, Kalau ceramah kan pakai toa di atas itu ya. Tuh dengerin orang Islam ya seperti itu. Pokoknya mereka selalu membrowsing saya itu Islam itu agama kegelapan, agama dunia. Kemudian tidak mengenal kasih, yang hanya mengenal kasih itu orang-orang Kristen, orang Islam tidak punya kasih. Kemudian dikasih contoh-contoh teror-teror kan waktu itu banyak teror-teror ya, apalagi rame-ramenya ISIS dan sebagainya kemarin itu. Akhirnya menjadikan contoh paman saya membrowsing otak saya bahwa itu agama dunia, agama kegelapan. Kalau kamu keluar dari Kristen ini berarti kamu keluar dari terang menuju ke kegelapan. Seperti itu. Makanya begitu saya mualaf, tujuan pertama paman dan saudara-saudara atau teman-teman sekolah saya langsung mengolok saya, kamu udah murtad, udah kafir, udah keluar dari terang, kamu sekarang udah menjadi anak dunia, menjadi anak gelap dan sebagainya itu. Kemudian ya, kemudian saya ingin cerita sedikit untuk waktu saya masih di GBPS ya. GBPS itu kan mengutamakan kepenuhan Roh Kudus. Saya mengalami pengalaman yang menarik di situ karena itu kepenuhan Roh Kudus itu bahasa lidah ya. Kan bahasa lidah itu kalau sampai hari ini kalau saya ketemu dengan orang-orang Kristen kalau bahas masalah bahasa lidah kan pendapatnya beda-beda itu ya. Sedangkan kalau di GBPS itu dulu wajib itu. Jadi kita ke acara retreat biasanya di Pacet atau di Puncak ya. Kalau di sini di Tretes dan sebagainya. Itu siang kita baca Alkitab, kemudian puasa, malamnya kita pencarian Roh Kudus. Itu kalau istilahnya kita sampai bisa bahasa roh, bahasa lidah Mas ya. Dan itu nanti ada pendeta yang keliling. Jadi orang ini benar-benar dia kemasukan Roh Kudus atau dimasuki roh setan. Dan kebetulan ada yang kesurupan beneran itu, sampai pagi nggak bisa sembuh itu. Seorang perempuan waktu itu. Dan saya sampai 7 hari juga nggak lulus-lulus. Kenapa? Karena semua berjatuhan, semua bisa bahasa-bahasa lidah, nggak tahu itu beneran apa enggak. Kemudian ada pendeta yang keliling, kemudian ngasih pita kan, yang benar-benar kemasukan Roh Kudus dikasih pita dan sebagainya. Dan saya sampai hari ke-7 nggak pernah lulus itu. Dan saya sampai hari ini bertanya-tanya, itu pendetanya yang bisa mengartikan bahasa lidah, itu kamusnya pakai apa? Kan nggak ada kamusnya itu. Kemudian waktu sekolah teologi, apa diajarkan itu? Oh kamu kalau ngomong bla 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 gini artinya gini. Kan nggak ada. Berarti ya seperti itu ya. Makanya saya dulu waktu memikirkan keluar dari Islam itu benar-benar bertanya dalam hati saya, benarkah agama yang saya anut ini? Apalagi saya background orang tua kan Islam ya. Jadi saya memang mengakui bahwa Tuhan itu nggak mungkin lah seperti itu ya, manusia dituhankan dan sebagainya. Itu Mas. Ya, ya, mungkin ada lagi mau ditambahin dari Mas Paul untuk para netizen, terutama yang masih ya belum mau mualaf, belum mau bersyahadat, ya gara-gara mungkin takut dengan keluarga dan sebagainya, padahal imannya sudah ada. Kuatkan iman aja lah kalau buat saya, yakin aja seperti itu. Terkadang yang di depan tuh tidak semenakutkan apa yang kita bayangkan. Yakin saja, Allah tuh akan mendengar kok. Allah akan turun tangan langsung. Turun tangan langsung. Tiada suatu kebetulan bagi Allah. Itu kok gak jadi kayak Kristen, jadi mustahil. Tiada mustahil bagi Tuhan.
Sip, dari Pak Edi mungkin ada tambahan untuk penutup. Udah cukup. Ya, sekian dari kami. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Waalaikumsalam. Lupa gak